Nah, ini ada kalau untuk reaksi yang ini, kalau yang cepat ya contohnya kayak reaksi pelarutan gula, NaCl, di dalam air kan kita kalau misalkan cuma sedikit, itu nanti si Na sama Cl-nya langsung hilang, nah itu kan reaksinya termasuknya cepat. Atau misalkan kalau yang suka bikin kue, misalkan yang suka bikin kue, kan ketika proofing si kuenya, si rotinya, misalkan adonannya, nah itu juga sebetulnya reaksi kimia tapi agak lambat, makanya kadang suka disuruh tunggu 10-20 menit gitu. Nah, sedangkan kalau yang panjang reaksinya, reaksi perkaratan salah satunya, atau misalkan reaksi fermentasi alkohol, misalkan yang bisa sampai berbulan-bulan, nah itu juga sama reaksi yang lambat. Oh, ini tadi kalau jadi laju reaksi atau si R ini menentukan tentang dari reaktan yang berkurang atau produk yang bertambah. Jadi si delta antara reaktan sama si produk sebelum dan setelah reaksi. Jadi biasanya seperti ini si R itu. Perubahan konsentrasinya per satuan waktu. Nah, ini kalau ini kurva yang biasanya kurva menggambarkan reaksi tertentu. Jadi kan seiring dengan waktu kalau reaksi berjalan ketika A jadi B, si B itu akan naik terus gitu ke sini, sedangkan si A-nya akan turun. Karena kan si A-nya sebagai pereaktan dia akan berkurang dan si B sebagai produk ya akan naik gitu. Nah, ini hubungannya terhadap waktu, ini konsentrasi terhadap waktu. Nah, ini contoh soalnya. Jadi ada 8 molar gas NH3. Nah, N2 sama H2 terdisosiasi. Nah, ini persamaan reaksinya ini 2NH3, N2 sama 3H2. Nah, ini bagaimana laju penguraian NH3-nya. Kemudian laju pembentukan N2 dan H2, kemudian perbandingan NH3, N2 sama H2-nya. Nah, ini kan kita sudah ditulis di sini bahwa setelah 3 menit, di sini setelah 3 menit, sebanyak 2 molar si NH3 itu terurai. Jadi untuk laju penguraiannya, tadi kan kita sudah tahu si NH3 selama 3 menit, pada menit ketiga terurai 2 molar. Jadi laju penguraiannya tadi kan delta C per T kan. Berarti ini sama dengan 2 molar per 3. Sehingga ini 2 molar per 3. Sedangkan untuk N2 dan H2, ini kan ada persamaan reaksinya. Sedangkan kalau misalkan kita di sini, terus kita udah tahu persamaan reaksinya tadi, 2NH3 jadi H2, N2 salah. N2 tambah 2H2. Jadi kalau misalkan ini ada 2 molar, kita pakai perbandingan koefisiennya, berarti si N2 ini jadi 1, si H ini jadi tetap 2. Oh, ini 3H2 salah. Ini 3H2. Jadi yang ininya 3. Oke. Jadi tinggal dibandingkan seperti yang tadi. Nah, ini jadi 1/3, 3/3. Tinggal perbanding, nanti untuk perbandingan yang nomor yang C-nya tinggal dibandingkan. Tadi ini kan 2/3 banding 1/3 banding 3/3. Ya begitu saja untuk ininya. Nah, kemudian untuk laju reaksi persamaannya itu ada ya, kita biasa tulisnya seperti ini. Ini persamaan laju reaksi kita biasa tulis K sama dengan A pangkat X, ini B pangkat Y. Nah, ini tuh dari misalnya dari persamaan reaksinya A XA tambah YB, terus jadinya ini EC tambah D gitu. Nah, ini konstantanya, sedangkan yang salah deh, kebalik. Ini ada di sebelah sini. Nah, jadi jadi harusnya kita belajar yang ini dulu.
ini persamaan reaksinya, ini persamaan reaksinya, ini konstantanya, ini pereaktannya. Jadi kita cuma pakai pereaktan di sini, nggak pakai produknya. Kemudian si X sama Y-nya ini tadi bukan koefisien ini ya. Jadi X sama Y-nya ini disebut order reaksi. Jadi order reaksi itu biasanya ada 3, ada order reaksi 0, order reaksi 1, sama order reaksi 2. Biasanya ini normalnya seperti ini. Nah, jadi nanti yang si order reaksi ini kita harus tentukan secara eksperimental. Jadi tidak bisa kita pakai misalkan dari perhitungan saja, misalkan ketika nanti di aktualnya ya. Oke, jadi tadi persamaan reaksinya kita sudah tahu yang ini, harus diingat R itu sama dengan K, yang ini aja. Ini tema utama dari materi ini, yaitu persamaan reaksi yang ini, persamaan laju reaksi yang ini. Jadi itu harus diingat-ingat. Oke, nah, oke, jadi yang ini, kalau ini R, sama dengan K, ini P, ini Q. Oke. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, jadi yang tadi R itu sama dengan K, A, X, B, ini Y. Oke, nah ini kita dari sini, terus ini untuk persamaan laju reaksi, jadi nanti ada penguraian dari N2O5, jadi persamaan reaksinya seperti ini. Diketahui konsentrasi dari 3 konsentrasi si N2O5, kita dapatkan laju reaksinya ini. Si laju reaksinya yang ini, 3 ini, untuk setiap konsentrasi yang berbeda. Nah, sekarang kita mau cari si X-nya. Misal, karena kan di sini persamaan lajunya cuma R itu sama dengan K N2O5 ini X gitu. Nah, kita mau tahu order reaksinya berapa gitu di sini. Nah, ini kita bandingkan antara R1 dengan R2. Jadi misalkan R1 per R2 itu sama dengan K1 N2O5 X per K2 N2O5 X gitu. Nah, sekarang kan kita udah tahu si K-nya ini kan karena reaksinya sama, berarti K-nya itu akan sama. Jadi kita bisa coret sehingga R1. Terus ini kita sudah tahu juga konsentrasi sama si R-nya. Contoh misalkan kita ambil yang ini, jadi sehingga 0,2 per 0,4 sama dengan, kan ini kita bisa tulisnya jadi 0,7 kali 10 pangkat min 2 per 1,4 kali 10 pangkat min 4 10 pangkat min 4 pangkat X gitu. Ini kan jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat X. Jadi X-nya sama dengan 1. Jadi persamaan reaksinya R sama dengan K N2O5 karena X-nya 1. Jadi nanti jadi perhitungan di materi ini semuanya akan berdasarkan dari sini awalnya. Untuk yang ini ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau kalau nanti ada yang mau bertanya di tengah jalan, silakan tanya saja. Nanti tinggal nanti insya Allah saya jawab. Oke, kemudian yang ini untuk ini juga sama seperti yang tadi. Jadi ini ditanyanya R-nya si X-nya berapa? Jadi R-nya itu sama dengan K
Ini kan hanya satu reaktannya NO2 X gitu. Nah, tadi kita bagi yang ini sama, misalkan perbandingannya R1 sama dengan R1 per R2, berarti kan 0,2 per 0,4, ini sama dengan 7,5 atau ya 7,5 kali 10 pangkat min 3 bagi 3 kali 10 pangkat min 2. Ini X. Gitu. Ini kan ini 1/2, ini sama dengan 1/4. Sehingga si X-nya ini sama dengan 2. Terus ini jadinya R sama dengan K NO 2 pangkat 2. Jadi ini untuk ya sama aja seperti yang tadi, intinya diturunkannya tetap masih harus menggunakan yang tadi, R sama dengan K AX BY. Jadi kalau dua reaktan ya berarti ada dua variabelnya, ada X dan Y. Kalau satu ya cuma KA saja. Oke, jadi nah ini ya, jadi kalau si AX Y-nya itu tadi pangkat konsentrasi atau si yang AX sama BY itu tidak sama dengan si koefisiennya OF, P, dan Q di persamaan PA tambah QB jadi C tambah D. Jadi ini memang tidak sama karena si XY ini nanti didapatkan dari eksperimental. Nah, si X dan Y ini didapatkannya dari eksperimental. Oke, nah kita balik lagi, ini kita belajar tentang order reaksi. Jadi order reaksinya ini berganti. Jadi order reaksinya ini tidak diterapkan ke, jadi kayak misalkan XY ini ya memang hanya berpengaruh ke si komponen yang terkait gitu. Kayak misalkan X, order X itu ya hanya untuk A-nya saja gitu. Atau order Y itu hanya untuk B-nya saja. Jadi tidak serta-merta misalkan Y-nya 2, berarti order reaksi si A ini juga 2. Atau ikut order reaksi kedua gitu, order reaksi. Jadi kalau order reaksi itu, sekarang kita bahas order reaksi, jadi first order, zero order, atau second order. Jadi order reaksi itu kalau order reaksi pertama, first order, ini nggak akan terlalu dibahas sih di sini. Intinya ini dipengaruhi, misalkan ini kita punya persamaan reaksinya yang tadi, PA tambah QB tambah jadi C tambah D gitu ya. Nah, jadi kalau yang first order itu dipengaruhi satu komponen. Jadi ini bisa dipengaruhi si A saja atau si B saja. Gitu. Jadi kalau misalkan yang seperti itu nanti si grafiknya akan bentuknya seperti ini. Misalkan ini konsentrasi A, nah nanti bisa wah. Nah, saya share dulu. Oke. Jadi ada 3 order reaksi, ada zero order, ada yang first order, ada yang second order. Ini order reaksinya ya. Jadi kalau misalkan zero order itu persamaannya R sama dengan K. Kalau yang first order ini R sama dengan KA, konsentrasi A, komponen A. Kalau misalkan second order itu R sama dengan K A kuadrat. Jadi ada 2. Atau misalkan ini bisa kita tulis juga K A B. Gitu. Jadi kalau yang ini
dipengaruhi satu komponen saja. Kalau yang ini dipengaruhi dua komponen atau dua komponen. Kalau ini tidak terpengaruh apa-apa ya. Nah, jadi maksudnya tidak terpengaruh, ini kita bahas satu-satu. Jadi kalau zero order itu tidak terpengaruh, maksudnya, jadi ketika kan tadi persamaan reaksinya A tambah B, ini C, misalkan jadi C. Nah, kalau untuk zero order, salah. Jadi untuk zero order, itu ketika kita tambahkan si A atau si B-nya, kita tambahkan A atau B, si rate-nya, si R-nya itu tetap tidak berubah. Jadi contohnya kalau misalkan si reaksinya sudah equilibrium atau misalkan si reaksinya sudah jenuh atau memang si reaksinya tidak. Jadi contohnya kayak misalkan kita mau buat HCl, ini H2 tambah Cl2, dia jadi 2HCl. Nah, ini termasuk zero order reaction. Kenapa zero order? Karena ketika kita tambahkan si H2 atau Cl2 di situ, si HCl-nya, pembentukan HCl-nya nggak jadi tambah cepat. Jadi misalkan pembentukan HCl-nya ini 1 mol per menit, misalkan ini kita punya di sini dari 1 mol, ini jadi terus ini juga 1 mol misalkan. Terus ininya jadi laju reaksinya 1 mol per menit lah. Terus kita tambahkan si H2-nya 2 mol. Nah, si laju reaksinya itu akan tetap 1 mol per menit gitu. Itu untuk yang zero order. Kalau untuk first order, reaksi first order, nah ini dipengaruhi oleh salah satunya. Misalkan HCl ditambah salah ini NaOH tambah CH3COOH misalkan. Nah, ini kan ini nanti membentuk NaCH3COO tambah H2O. Nah, nanti ini dipengaruhi oleh salah satu aspeknya. Misalkan dipengaruhi oleh kan ini yang paling lambat bereaksinya itu CH3COOH. Nanti ini kalian belajar di asam basa semester depan. Artinya si CH3COOH ini kan asam lemah. Jadi asam lemah itu terurainya lambat gitu. Jadi CH3COO tambah minus tambah H plus gitu. Nah, ini terurainya lama gitu. Tapi kalau semakin kita tambahkan jumlah CH3COOH-nya, intinya akan meningkatkan jumlah si CH3COO-nya. Jadi pembentukan si ininya, si NH3COO, CH3COO-Na-nya akan lebih cepat. Jadi si reaksinya dipengaruhi oleh satu komponen. Ini mempengaruhi R. Mempengaruhi R. Jadi ini dituliskannya sebagai reaksi orde pertama karena dipengaruhi oleh satu komponen saja, yaitu si CH3COOH-nya saja. Sedangkan kalau misalkan kita tambahkan NaOH, itu si laju reaksinya tidak akan tambah cepat karena yang lambat reaksinya itu yaitu peruraian dari CH3COOH, jadi CH3COO sama H+. Nah, sedangkan kalau yang second order itu dipengaruhi oleh dua-duanya. Jadi kalau misalkan contohnya ini, nanti ini dipengaruhi ini sama ini. Jadi kalau yang ini kurvanya, nanti kalau misalkan punya kurva laju reaksi itu seperti ini. Misalkan ini seperti ini. Ini konsentrasi CH3COOH, ini waktu, dia akan seperti ini, lurus. Gitu, sebanding lah. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ini untuk tambahan saja ya, mungkin nanti nggak akan masuk ke materi UTS gitu, karena tapi ini untuk make sense dari apa yang dimaksud order reaksi di sini gitu. Jadi order reaksi itu apa sih gitu. Nah, order reaksi itu yang seperti tadi. Kalau order reaksinya 0 gimana? Order reaksinya 1 gimana? Order reaksinya 2 gimana? Oke, jadi tadi kalau misalkan order reaksi, yang ini gimana sih biar bisa dapat? Sebenarnya masih sama dengan yang tadi caranya, dengan menggunakan perbandingan. Karena kan ini tidak bisa dihitung dari teori, jadi memang harus ada datanya, baru kita bisa peroleh si X-nya atau si Y-nya. Nah, nanti kita lihat di selanjutnya. Nah, contohnya ini, kita punya persamaan reaksinya ini 2A tambah B2, jadinya 2AB. Nah, kita punya konsentrasi si A-nya sekian, ininya B-nya sekian, terus R-nya sekian. Nah, ini nanti kita mau tahu kan si persamaan laju reaksinya R, K, A, X, tambah sama B, Y-nya. Gitu. Nah, ini untuk mendapatkan ini kan kita masih tetap menggunakan perbandingan yang tadi. Nah, R2 per R1 dengan ini K, ini K-nya K1, ini X, ini B, Y. Ini A1, B1. Nah, bandingkan dengan si K yang keduanya. 2, X, B, 2, Y. Nah, ini kan X si K-nya karena ini reaksi yang sama, jadi K-nya akan selalu sama. Kayak tadi kita bisa coret. Nah, pemilihan ininya, pemilihan si A1 sama B1, A2, dan B2-nya itu kita melihat dari sini. Kalau untuk menentukan A, kita pilih B yang sama. Jadi ini misalkan pilihnya yang ini. Kalau untuk menentukan B, kita pilih A yang sama. Jadi kita pilih yang ini. Sehingga nanti ketika dimasukin ke sini, kan misalkan kita sama gitu yang ini, kita mau menentukan A, kita masukin B-nya 1 sama 1. Jadi ketika ininya jadi 1, kan ini berarti sama dengan, kalau misalkan ini kan 0,5, kita ambil yang, ini kebalik lagi. Ini 2 harusnya ya, salah. Yang 1. Karena ini R2 per R1. Misalkan ini 0,5, ya, 1 pangkat X per, ininya kan 0,5 pangkat X, terus ini dikali 1 pangkat X, ini 1 pangkat Y, bagi 1 pangkat Y. Ini kan kita bisa hilangkan gitu. Nanti tinggal dibandingkan si X-nya ini terhadap perbandingan si R-nya. Kebayang nggak? Ini kayak ini salah. Oke, jadi misalkan yang tadi, Oke, jadi kayak misalkan yang tadi kan 2A tambah B2, jadinya AB, 2AB. Terus yang reaksi pertamanya A, itu ada 0,5, 0,5, 1, untuk B-nya 1, 1, 0,5. Belum ya? 0,5, 1, 1, 0, kebalik. Oke, ini kembali ke ini B, tadi ini A. Terus nanti kita dikasih persamaan si nilai R-nya
Ini 1,6, 3,2, 3,2. Oke, nanti kita tinggal tadi seperti yang tadi, K sama dengan ER sama dengan K dikali A pangkat X, B pangkat Y. Nah, ini kita bandingkan. Jadi tadi kalau untuk mencari ini kan B tadi, ini A. Nah, kalau kita untuk mencari si B, berarti kita gunakan, ini satu. 0,5. Gitu. Nah, kita tinggal gunakan si yang samanya. Misalkan kita mau cari, sekali kita cari B dulu, berarti kita gunakan A-nya yang kedua dan ketiga. Ini 1, 2, 3. Berarti untuk mencari B, R sama dengan R3 per R2 sama dengan K, A3, X, B, Y, A, A3, A2, X, B2, Y. Nah, ini nanti K-nya tinggal dicoret karena nilainya sama. Tinggal R-nya kan tadi ini 3,2 per 3,2. Terus karena kan kita pakai yang kedua dan ketiga, berarti si A-nya ini kan 0,5 per 0,5, berarti yang ini bisa dicoret ya. Sekarang kita tinggal cari yang B, berarti B-nya kan 0,5 per 1, ini pangkat Y. Nah, ini kan jadi 1, ini misalkan ini jadi 1 per 2, pangkat Y. Sekarang ini kan pangkat berapa? Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, nanti kita bisa, kalau untuk yang A-nya juga sama, berarti yang A-nya tinggal dipakainya yang B, yang 1-2-nya. Gitu. Itu untuk penentuan R-nya, untuk penentuan X dan Y-nya. Oke. Jadi untuk misalkan untuk yang A-nya, berarti kan R2 per R1 sama dengan, ini K-nya tadi kita sudah bisa coret ya. A, OA2, X per A2, Y. A1, X. Nah, ini kan B-nya tadi kita pilih yang sama, kan kita mau menentukan, ya berarti kita pilih yang ini. Jadi B-nya kita bisa langsung coret, si R-nya berarti 1 per 6, 3 per 2, 3,2 per 1,6, sama dengan si A2-nya itu 0,5, ini per 1. Ininya X. Ini kan berarti 2. Nah, ini tinggal nanti X-nya dicari. X. Oke. Nanti tinggal, nah kita kan tadi sudah dapatkan si order reaksinya untuk yang A dengan B dengan perbandingan yang ada di sini. Nah, kemudian nanti ada tahap selanjutnya adalah penentuan nilai K-nya. Karena kan nanti kita kalau misalkan udah tahu order reaksinya, misalkan R sama dengan K, yang tadi kita tahu A-nya misalkan 2 atau B-nya sama dengan 0, nanti kita bisa tentukan K-nya di sini. Kita ambil saja contoh yang dari sini. A-nya udah tahu 0,5, B-nya udah tahu 0,5, R-nya kita udah tahu 1,6. Berarti kan K-nya itu di sini berarti K itu sama dengan R dibagi A pangkat 2 atau ini sama dengan B. Nah, ini untuk penentuan si K-nya. Nah, jadi ini untuk yang tadi, ini persamaan yang pakai soal yang di sini. Nah, untuk penentuan
Jadi order reaksi totalnya tinggal order reaksi A ditambah order reaksi B. Penentuan K-nya tadi seperti yang tadi. R-nya tinggal dibagi, si B-nya ditambahkan dengan order reaksi yang sesuai. Jadi kita bisa langsung ketemu K-nya di sini sekian. Kalau di sini kita lihat kan 3,2, 1,6. Misalkan ini kan ini kita bisa langsung coret belah sininya. Kita tahu 1, ini 2, pangkat 2, Y-nya sama dengan 1. Kalau untuk yang ini kan kita pakai data ketiga dan data kedua. Ininya juga bisa kita coret. Nah, ini berarti ini 1, ininya 2, X-nya sama dengan 0. Maka persamaan laju reaksinya adalah R, K, A pangkat 0, B pangkat 1. Atau misalkan si A-nya kita bisa hilangkan, jadi R pangkat R sama dengan K kali B pangkat 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti biasanya kalau soal-soal misalkan di UTS atau untuk materi laju reaksi dasar ya informasinya akan seperti ini gitu soalnya. Biasanya diberikan berapa set data, nanti kalian harus tentukan persamaan laju reaksinya, order reaksinya, sama biasanya nilai K-nya. Tapi nanti datanya bisa 3, bisa 5. Kuncinya tetap sama, pakai data yang sama untuk mencari data. Pakai data yang sama untuk mengeliminasi data tersebut. Ya, misalkan mau cari data A, berarti kita harus eliminasi B, cari nilai B yang sama. Dan kita mau cari B, kita harus eliminasi A, cari data A-nya yang sama. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Nah, ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Oke, sekarang ini adalah kita belajar tentang mekanisme reaksi atau nanti di sini akan menyentuh dengan penentu laju reaksi. Gitu. Jadi kalau misalkan laju reaksi itu kan biasanya kita tuliskannya secara sederhana seperti ini gitu ya. Nah ini jadi kita asumsikan bahwa si prosesnya itu langsung kita campurin NO2 tambah CO itu langsung jadi NO sama CO2. Sebetulnya biasanya reaksi itu terjadi dalam beberapa tahap. Jadi ada penguraiannya atau misalkan yang seperti ini. Nah, jadi dari si NO2-nya ini nanti akan bereaksi dengan NO2 lain, membentuk N2O4, kemudian nanti si N2O4 ini baru bereaksi dengan si CO. Si CO akan menghasilkan NO dengan CO2 ditambah NO2 yang tadi. Nah, ini kan kalau kita ada beberapa step ini, kita bisa hilangkan yang ada di sisi kiri dan kanan ya dari persamaan yang berbeda gitu. Contohnya gini. Di sini NO-nya di sini ada NO, ada NO2, ada NO2 sebelah kiri, di persamaan berikutnya di sebelah kanan ada NO2 juga. Ini kita bisa hilangkan. Salah satunya karena cuma ada satu di sebelah sini, kita tidak bisa hilangkan di sini dua-duanya. Nah, di persamaan 1 juga ada N2O4 sebagai produk yang mana dia nanti bereaksi di persamaan berikutnya sebagai reaktan sebelah kiri. Nah, ini juga kita bisa hilangkan. Sehingga persamaan akhirnya yang bisa dituliskan ada NO2 yang jadi cuma ini sama ini, jadi ini sama ini. Itu untuk reaksi yang beberapa step, beberapa tahap. Nah, si tahap-tahap ini berlangsung tidak dengan laju yang sama. Jadi si tahap-tahap ini tidak berlangsung dengan laju yang sama.
Jadi ini ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, si yang lambatnya ini, contohnya di sini yang ini, itu adalah si penentu laju reaksi total. Jadi kalau misalkan yang ininya misalkan terjadi dalam 10 detik gitu ya, terus yang ini terjadinya dalam 60 detik. Berarti si reaksi ini totalnya, si waktunya itu perlu 60 detik. Gitu. Bayangkan ya ini. Jadi contohnya kalau misalkan kalian mau pindah dari bis, misalkan kalian mau pindah dari bis ke rumah gitu, pakai angkot misalkan. Nah sekarang kan misalkan dari bis ke angkotnya itu cepat, gitu. Dari bis ke angkotnya, pindah dari bis ke angkotnya cepat, gitu. Tapi dari angkot ke rumahnya lambat. Jadi kan kalian bisa bilang saya dari terminal ke rumah makan waktunya, misalkan dari bis ke angkot itu cuma 5 menit. Tapi dari angkot ke rumah kalian makan waktu 30 menit. Kan kalian bilangnya, ya saya ke rumahnya totalnya 30 menit gitu. Saya perlu waktu 30 menit untuk dari si terminal tadi sampai ke rumah. Nah, itu juga yang terjadi di sini. Jadi intinya yang lambat itu yang menentukan si total si reaksinya itu berlangsungnya gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk reaksi penentu laju? Nah, ini jadi laju reaksi ditentukan oleh reaksi oleh tahap yang lambat, terus koefisien reaktan itu equal dengan orde reaksi. Jadi misalkan yang ini si X dan Y-nya itu equal dengan si A sama B yang di reaksi, tapi ini untuk yang lambatnya saja. Jadi untuk yang cepat tidak, tapi yang lambat ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya izin dulu sebentar ya. Oke, sorry ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini tadi close ininya. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ini ada teori tumbukan. Jadi kalau untuk kinetik atau reaksi kimia, jadi di
di sekeliling kita itu kayak misalkan di udara gitu misalkan. Nah, si molekul-molekul udara itu kan bergesekan ya, bergetar gitu. Ada molekul udara di kita. Makanya kalau misalkan kita terus si molekul ini juga bergetar, bergerak lah. Nah, ketika terjadi tumbukan atau tabrakan antara si partikel ini, nah ini yang memicu terjadinya reaksi kimia gitu, atau reaksi, atau misalkan contohnya energi panas juga bisa mempercepat gerak partikel, jadi sehingga jumlah sama intensitas tumbukannya jauh lebih cepat. Makanya kalau misalkan kayak kita panaskan air gitu, dia kan misalnya kita kasih energi si air itu akan jadi hangat. Nah, hangat itu adalah ekspresi bahwa terjadi tumbukan di dalam si airnya. Jadi si molekul airnya itu kayak lagi diem, terus kita kasih energi, molekul airnya akan bergetar. Jadi bergetar gitu. Nanti ketika energinya, let's say ada 2 molekul air gitu kayak gini, terus kita kasih energi, yang satu asalnya bergetar, kemudian kita tambah lagi energinya, yang kedua-duanya bergetar, ketika dua-duanya itu kena, nah itu bertumbukan namanya. Nah bertumbukan itu nanti akan menghasilkan reaksi atau misalkan mengeluarkan energi di situ. Nah tumbukan menghasilkan reaksi. Jadi kalau misalkan tumbukan yang tabrakan-tabrakan tadi itu akan menghasilkan energi. Kalau misalkan energinya itu melewati batas tertentu, ada namanya titik namanya IE atau di sini EA atau energi aktivasi. Jadi ketika si energi tersebut, misalkan, jadi energi aktivasi itu energi minimum yang diperlukan untuk sebuah reaksi terjadi. Jadi kayak misalkan tadi NaCl tambah NaOH tambah HCl, kita punya kita misalkan punya NaOH tambah HCl. Nah, ini kan berarti di dalam satu wadah itu ada molekul NaOH sama ada molekul HCl gitu. Nah, ketika misalkan si molekul-molekulnya ini nanti di dalam larutan itu akan bertumbukan. Ibaratnya itu seperti kalian di dalam ruangan yang isinya banyak orang gitu. Kan ketika ada yang berjalan, misalkan senggol-senggolan gitu ya, saling menyenggol gitu, saling bertabrakan satu sama lain. Nah, si reaksinya itu akan terjadi ketika melewati energi aktivasi. Ibaratnya seperti kalau kalian dalam ruangan tersebut, kalian disenggol orang sampai kalian bereaksi lah, sampai kayak melihat atau misalkan bilang, gitu. Nah, titik itu disebutnya, titik itu berarti si energi tersebut harus melewati energi aktivasi itu. Jadi kalau cuma disenggolnya sedikit, kan kalian juga tidak bereaksi. Nah, sama seperti molekul-molekul di dalam sebuah larutan misalkan. Jadi ketika si energinya sudah melewati, kan energi tumbukan di sini kita bilangnya energi kinetik, sudah melewati si energi aktivasi, baru si reaksi ini akan berjalan menjadi NaCl tambah H2O. Nah, ini jadi nah ini seperti ini. Soalnya kan intinya si molekul-molekul itu kalau misalkan dalam kondisi biasanya gitu, ke kondisi tadi NaOH dan HCl, dia sebetulnya tingkat energinya sudah rendah gitu. Nah, ketika dia mau bereaksi, dia perlu kayak insentif lah untuk mereka bereaksi, yaitu perlu energi. Nah, energinya itu biasanya lebih tinggi daripada kondisi ground state-nya mereka, kondisi awalnya mereka. Jadi kayak mereka harus dikasih energi dulu sampai sini, nanti setelah sini dia akan bereaksi membentuk si NaCl-nya. Nah, kemudian tingkat energinya langsung turun ke tingkat energi si NaCl. Nah, ini seperti yang minggu lalu udah kita belajar tentang eksotermik dan endotermik. Jadi kalau misalkan tingkat energinya dari si produk,
misalkan NaCl-nya di sini atau AB-nya lebih rendah daripada si reaktan, berarti kan si reaksinya itu mengeluarkan panas. Nah, itu disebutnya eksotermik. Ya, eksotermik itu berarti ngeluarin panas lah gitu. Kalau endotermik itu tingkat energi si produknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan si tingkat energi si reaktannya. Ya, seperti yang kemarin, es jadi air kan tingkat energi es itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat energi air. Sehingga ketika si esnya itu meleleh, mereka menyerap panas dari sekitarnya. Efeknya kan kita pegang jadi dingin gitu. Nah, itu kedua reaksi tersebut melewati titik yang namanya energi aktivasi. Nah, jadi untuk sebuah reaksi berlangsung, mereka harus lewat si energi aktivasi itu. Contohnya kayak karat lah. Karat kan Fe ditambah O2, nanti dia jadi Fe2O3. Nah, jadi ini reaksinya kan lambat ya. Kalau kalian punya barang gitu, disimpan, misalkan ya disimpan untuk berkarat besi, untuk berkarat kan itu cukup lama gitu. Nah, berarti itu tandanya energi aktivasinya itu tinggi. Jadi ketika mereka mau bereaksi, itu energi aktivasinya tinggi, kemudian laju reaksinya juga lambat. Oke, itu untuk yang energi aktivasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, terkait yang tadi untuk energi aktivasi atau keaktifan dari sebuah komponen, sebuah atom, sebuah molekul. Nah, ini si kereaktifan contohnya di sini kalium sama natrium. Itu kalium lebih aktif lebih reaktif dibandingkan natrium. Kenapa? Kan ini kalau misalkan kita lihat di tabel periodik, Na itu ada di atas, terus K itu ada di bawah ya. Ini periode 1, ini kedua, ini ketiga. Kenapa? Karena semakin bawah kan jari-jari semakin besar. Jari-jarinya itu semakin besar sehingga daya tarik si elektron seperti yang kita pelajari di 2 pertemuan sebelumnya, daya tarik elektron ke inti kalau semakin besar kan semakin lemah. Jadi si K ini lebih mudah melepaskan elektronnya. Jadi dia lebih mudah bereaksi dibandingkan Na. Nah, itu berlaku untuk golongan 1 dan golongan 2. 1A dan 2A, di mana sama sih semuanya. Cuma kalau yang lain, kalau untuk golongan 1 dan 2A kan melepas elektron. Kalau untuk golongan 6 sama 7A, dia menarik elektron. Jadi semakin bawah, dia semakin mudah menarik elektron. Oke, nah terus kemudian konsentrasi. Jadi konsentrasi semakin tinggi, ya makin banyak partikel yang bertumbukan. Jadi si R-nya, si lajunya itu makin cepat. Contohnya kalau misalkan tadi kalian dimasukin ke satu ruangan, isinya 10 orang kan, kemungkinan bertumbukannya itu cuma sedikit ya. Sedangkan kalau dimasukin ke ruangan yang isinya 1 orang dengan ukuran yang sama gitu, kemungkinan bertumbukannya akan jauh lebih besar. Terus ukuran partikel makin kecil. Nah, ini ukuran partikel makin kecil, jadi jumlah luas permukaan partikelnya itu makin banyak, sehingga yang bertumbukannya juga makin banyak. Kok gitu ya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya partikel, misalkan satu partikel yang seperti ini lah, kita punya satu kubus, ini panjangnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, sama ininya juga 1 meter gitu. Ini kan permukaannya cuma ada segini ya, cuma ada satu. Ini ada yang di sini, permukaan 1, ada yang di sini juga, ini juga. Tapi luas permukaannya di sini kan ini 1 meter persegi, ini 1 meter persegi, ini 1 meter persegi. Nah, sedangkan kalau misalkan si kotak yang 1 meter, 1 meter, 1 meter ini kita bagi jadi 1 senti misalkan.
jadi 10 cm lah. Kalau 10 cm kan berarti ada 100 kotak ya, masing-masingnya. Salah deh. Kalau jadi 1 cm, jadi 1 cm berarti kita punya 100 kotak. Ini kita bagi jadi 100. Kan berarti kita punya yang ininya 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, ini kita punya 1 cm persegi. Ini kan jadi kita punya luas permukaannya jadi ada di sini sama ada di sini kan. Tapi ini ada 100 gitu. Jadi bagian-bagian yang asalnya kan ada yang di dalam sini, misalkan kotaknya kita bagi sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, gini gitu ya. Nah, si permukaan-permukaan yang asalnya ada di dalam si blok ini, kalau kita bagi-bagi jadi kecil sekali, permukaannya itu jadi terbuka. Jadi kita bisa jadi terekspos si permukaannya, sehingga luas permukaannya akan bertambah semakin kecil si ukuran partikel tersebut. Nah, makanya kalau sekarang mau bikin nanomaterial, kalau misalnya mau bikin nanomaterial atau sesuatu yang berukuran nano, salah satu efeknya adalah meningkatnya si luas permukaannya, karena kan semakin kecil gitu. Nah, kalau temperatur dia makin tinggi, intinya si gerakan dari si partikel itu makin cepat. Gerakan si partikelnya makin cepat, tumbukannya juga bertambah. Intinya kan partikel itu akan bergerak ya, entah bervibrasi atau seperti apa. Nah, ketika kita tambahin suhu, itu berarti kita memberikan energi ke si molekul itu. Ketika diberikan molekul lebih, si aktivitasnya itu akan naik, sehingga si tumbukannya juga akan bertambah. Kemudian ada yang disebut katalis di sini. Nah, kalau yang tadi itu kan misalkan kita punya A tambah B, kemudian si EA-nya seperti ini jadi AB misalkan di sini. Terus ini kita sebutnya EA. Kalau yang tadi faktor-faktor yang di sebelah sini itu gimana caranya si AB dari titik sini, titik yang sebelah sini, titik 1, dia bisa nyampe ke titik 2 ini dengan cepat. Dipanasin, terus ditambahin konsentrasinya, partikelnya ditambahin kecilin gitu. Nah, itu sih gimana caranya supaya si AB ini, A tambah B ini bisa manjat dari titik sini ke sini dengan cepat. Nah, kalau fungsi katalis, dia adalah menurunkan tinggi dari bukitnya. Jadi kalau misalkan kita tambahin katalis di sini. Jadi katalisnya misalkan kita tambahin C. Tapi katalis ini, nah nanti ketika kita tambahin C, si bukitnya itu jadinya seperti ini. Nah, sehingga si titik keduanya itu akan berubah jadi di sini. Itu fungsinya katalis. Nah, tapi si katalis ini, yang kita bisa bilang katalis adalah katalis itu tidak bereaksi biasanya. Jadi ketika kita misalkan buat A tambah B, misalkan tambahin katalis C, nanti produknya adalah AB ditambah C. Jadi katalisnya tidak bereaksi sama sekali. Nah, katalisnya macam-macam, ada misalkan dari silika, dari logam-logam, bahkan sekarang ada biokatalis gitu, dari ekstrak tanaman atau dari bakteri, dari apa lagi ya? Yang biokatalis itu dari biasanya ekstrak tanaman, bakteri, jamur, fungi yang seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Oke, jadi kita sedikit review dulu. Jadi tadi untuk materi kali ini kan kita tentang laju reaksi. Jadi tadi persamaan laju reaksi apa tadi? R itu sama dengan K X B Y. Ini untuk persamaannya misalkan B jadi C tambah D. Nah, ini untuk persamaan ini. Jadi ingat laju reaksinya melibatkan si reaktannya. Jadi harus diingat yang seperti ini. Ini persamaan dasarnya. Si R ini selalu ditentukannya melalui eksperimen. Jadi bukan melalui persamaan stoikiometri. Terus kalau tadi misalkan untuk mencarinya nanti kita bisa pakai mencari ini kalau dari data kita gunakan perbandingan dengan R ya. Perbandingan R. Misalnya R1 R2 C. Oke, ini untuk yang ini inti materi dari pertemuan kali ini yaitu ini. Tuh kalian belajar tentang laju reaksi, terus persamaan reaksi, kemudian laju reaksi penentu laju, jadi reaksi penentu laju, reaksi penentu laju, ya ini reaksi yang paling lambat. Dalam reaksi ganda ya, untuk reaksi multi-step. Ini untuk multi-step reaction. Oke. Kemudian jadi kan reaksi terjadi tadi karena adanya tumbukan. Reaksi itu terjadi karena tumbukan molekul yang dengan syarat ini molekul kan mengandung energi kinetik ya, si tumbukannya ini energi kinetiknya melebihi dari energi aktivasi. Energi aktivasi itu energi minimum untuk reaksi berlangsung. Nah, tadi untuk peningkatan si EK-nya itu kan macam-macam caranya. Ada satu pakai suhu, kemudian ukuran partikel, kemudian ada apa namanya? reaktivitas bahan. Tadi apa lagi satu lagi? Pengaruh laju reaksi ya. Katalis sama si konsentrasi. Di sini konsentrasi. Sama yang terakhir untuk menurunkan EA kita pakai katalis. Sudah begitu saja untuk ininya. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ini cara nyari kalau dari beberapa komponen. Ini tinggal pokoknya ikuti si persamaan ininya, persamaan reaksinya, persamaan laju reaksinya yang dasar RK R sama dengan K A pangkat X B pangkat Y terus dibandingkan dengan R dari data yang lainnya.
Ini tadi penentu laju, kemudian yang ini tentang tumbukan, bagaimana kita mempercepat sebuah reaksi, meningkatkan laju reaksinya. Nah, ini faktor-faktornya, tambah sama katalis juga. Katalis mempengaruhi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan dulu nggak? Soalnya materinya sudah selesai. Silakan Mbak Feni. Nah, iya Pak, mohon maaf izin bertanya. Monggo, Mbak. Di slide yang mekanisme reaksi itu ada tahap 1 dan tahap 2. Lambat dan cepat itu dari mana ya Pak? Kurang paham. Oke, jadi kalau untuk lambat dan cepat ini nanti dapatnya dari eksperimental. Jadi kalau misalkan, jadi memang kita nggak bisa tahu dari stoikiometrinya. Nah, kalau ini memang nanti info dari eksperimental bahwa yang ini lambat, yang ini cepat. Atau misalkan nanti kita bisa lihat dari si R-nya. Jadi R-nya kalau misalkan R-nya besar kan berarti lajunya lebih cepat gitu. Jadi kita bisa lihat dari R-nya kalau misalkan perbandingan antara R tahap 1 sama tahap 2-nya. Gitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lainnya. Kalau ada yang mau bertanya. Ini saya untuk materi untuk di sini kan kemarin-kemarin juga banyak yang ketika ditanya apakah mengerti atau tidak menjawab. Di sini saya asumsikan semuanya mengerti. Karena kalau misalkan tidak mengerti, ya memang seharusnya kalian bertanya. Dan kalau misalkan ada kesulitan, ya silakan bertanya. Karena ketika di sini ya memang fungsinya kan saya memang memberikan penjelasan tentang materinya. Tapi ketika tidak ada yang bertanya atau misalkan tidak ada yang Pak saya belum mengerti atau Pak saya kurang paham di sini, berarti saya asumsikan semuanya mengerti. Gitu. Jadi nanti ketika latihan soal ya saya asumsikan dengan pemahaman yang sama gitu. Jadi ketika memang saya asumsikan semuanya paham dalam level yang sama. Jadi kalau misalkan ada yang tidak mengerti atau kurang jelas, ya silakan bertanya. Kalau memang sudah mengerti ya syukur alhamdulillah. Dan kalian juga sekarang kan di sini kondisinya sudah mahasiswa, jadi tidak perlu saya tidak akan menyuapi, maksudnya kayak ya ayo kita latihan gitu ya. Kalian bisa kan ini 2 SKS perkuliahan, kemudian ada 2 jam perkuliahan, kemudian belajar mandiri sama untuk mengerjakan latihan soal atau tugas. Jadi waktunya memang seperti itu. Oke, nanti ini soal latihan kan slide-nya sudah saya upload di Aula ya, di Hebat. Nanti kalian bisa lihat. Kemudian soal-soal latihan ini nanti kalian kerjakan. Ini ada 11 soal latihan. Silakan dikerjakan, dikumpulkan dengan format PDF. Jadi kalian mau ditulis di kertas atau misalkan diketik kalau misalkan bisa diketik atau misalkan mau digital writing misalkan kayak pakai whiteboard atau apa, silakan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Kemudian nanti saya siapkan tempat pengumpulan tugasnya. Karena ini soal-soalnya sudah cukup untuk latihannya. Ada yang mau ditanyakan untuk latihannya atau materinya?
Pak, jadi latihannya yang 11 soal ini ya, Pak? Ya, nanti latihannya yang 11 soal ini silakan dikerjakan. Ingat dibuatnya dalam bentuk PDF. Ini sih Pak, izin bertanya, itu deadline-nya kapan ya Pak? Seperti biasa, deadline-nya nggak ada deadline-nya, karena ini kan nanti untuk kalian juga, untuk latihannya kalian, terserah. Mau mengerjakan saya nilai, tidak mengerjakan ya tidak saya nilai. Jadi deadline-nya mungkin nanti sampai ya UTS gitu, sampai bagian saya selesai. Pak, kalau seumpama ada yang tidak bisa dikerjakan, kalau tidak paham apakah boleh bertanya? Boleh, boleh. Kalau misalkan ada yang tidak paham, ada yang itu silakan bertanya, kan ada grupnya kemarin ya. Silakan boleh bertanya lewat situ, nanti saya jelaskan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Permisi, Pak. Monggo, Izin, Mas. izin bertanya, Pak. Mungkin ini sedikit di luar materi ya, Pak. Tapi kayak saya pengen tanya, kalau biasanya nyetarain reaksi, enaknya itu pakai apa ya, Pak? Kan kok Kita misalnya reaksinya panjang gitu, kayak ada yang pakai reaksi redox, ada yang pakai ABC gitu. gimana Mas? Gimana sebentar? Tadi kurang Buat jelas gini. itu, kalau buat untuk nyetarain reaksi, enaknya itu pakai apa ya? Kan biasanya kan ada yang pakai reaksi redox, ada yang juga yang disetarain biasa gitu. Oh, oke 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 oke. Itu tergantung sama reaksinya juga sih Mas kalau untuk itu. Tapi meskipun dia reaksi redox atau bukan, sebetulnya seharusnya bisa pakai penyetaraan biasa. Jadi terlepas dia reaksi redox atau bukan, biasanya bisa disetarakan dengan metode penyetaraan biasa. Kalau enaknya itu pakai cara apa ya? Kalau itu kalau saya pribadi saya lebih suka cara biasa. Karena saya nggak suka membagi si reaksinya jadi dua reaksi. Gitu. Kalau redox kan biasanya ada memang harus dibagi dua gitu, sedangkan kalau misalkan bersama, kalau saya pakai tinggal samain biasa aja, tinggal dihitung per atomnya apakah sudah sama atau belum, udah gitu. Kalau kalau saya pribadi gitu ya Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kan kalian itu UTS tuh stop dulu nih. Kalian UTS itu sekitar 3 mingguan lagi ya. Coba saya cek. Tiga atau 4 ya? Iya benar 3 mingguan lagi. Kalau ini materi keberapa sih? Kelima atau ke? Bentar ya. Sorry. Oh ini materi kelima ya? Oke. Jadi ada 2 lagi. Nanti minggu depan materi ke-6 yaitu kesetimbangan, sama nanti minggu depannya lagi larutan. Nah untuk kan UTS-nya itu dimulai tanggal 25 sampai tanggal 5. Kita pertemuan terakhir itu tanggal 21 sebelum UTS. Untuk persiapan UTS-nya, apakah mau nggak usah nge-zoom kali ya? Paling saya kasih latihan soal sama untuk kalian coba latihan sendiri gitu aja ya. Ya Pak. Boleh ya? Kayak gitu aja ya? Boleh sih, Pak.
nggak apa-apa. Ya, Iya. jadi saya kasih latihan ya mock tes untuk UTS semua materi. Nanti mungkin saya kasih tanggal, kan kita pertemuan terakhir itu tanggal 21 ya. 21 tanggal 22 gitu ya, hari Jumat saya upload untuk, atau tanggal 21-nya lah saya udah open di aula. Jadi mohon dikerjakan sebelum hari Sabtu. Jadi ada Kamis Jumat tuh kalian kerjakan supaya nanti Sabtu Minggu bisa saya upload pembahasannya. Sama mungkin nanti hari apa ya? Hari Senin gitu ya. Hari Senin tanggal 25 pas awal UTS itu saya buka forum di aula ya. Belum tahu jadwal UTS untuk kimia dasar hari apa gitu. Apakah dan tanggal berapa dan jam berapa saya belum tahu, belum ada informasinya. Nanti kita ngikutin ininya saja. Tapi nanti sebelum UTS saya akan buka forum di aula. Jadi untuk kalau kalian mau bertanya tentang materi yang belum jelas atau misalkan kurang penjelasan, nanti saya jawab di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang punya saran atau gimana? Maaf, tadi yang sampai Sabtu itu yang tugas apa, Pak? Enggak, nanti ada latihan UTS, mock test UTS setelah pokoknya setelah pertemuan terakhir kita tuh 21 Oktober ini, itu pertemuan terakhir kimia dasar sebelum UTS. Nah, nanti setelah pertemuan terakhir itu saya akan buat mock test UTS dari materi 1 sampai materi 7. Kalian nanti saya infokan di grup kalau misalkan sudah up di aulanya, di hebatnya, nanti tolong dikerjakan. Nanti kalau sudah saya cek sudah mengerjakan semua, saya upload pembahasannya untuk kalian cek. Terus sama nanti saya buka forum untuk saya berdiskusi tentang materi-materi misalkan kalian belum jelas. Oh ya, baik, Pak. Oke, jadi nanti diskusinya jangan di WhatsApp ya, maksudnya. Soalnya kalau misalkan diskusinya di WhatsApp, takutnya saya susah nge-tracknya gitu. Karena kan banyak mahasiswanya. Ya kalau di forum hebat itu kan kayak kalau dulu kayak Kaskus lah dulu ininya. Per pos ada ininya, ada thread-nya sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Permisi, Pak. Monggo. Untuk yang latihannya dikumpulkan dalam bentuk PDF itu format namanya apa ya, Pak? Format namanya NIM _ nama aja. Iya. NIM sama nama aja. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Ini kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kuliahnya saya cukupkan dulu. Terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Dan kalau ada yang misalkan nanti soal-soal yang kurang jelas,
Nanti saya buka aula saja, saya buka forum di aula saja untuk materi ini dan untuk tugas ini. Jadi kalau ada yang tidak jelas, silakan tanyakan di aula. Insya Allah saya akan balas hari itu juga. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak.